Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulana Wulandari dengan NIM 22120020. Saya dari kelas A1901. Di sini saya akan sedikit membahas tentang stroke hemorrhagic. Kita akan belajar tentang apa itu stroke hemorrhagic, gejalanya, dan bagaimana kita dapat mencegahnya. Jadi, mari kita simak bersama dan dapatkan pengetahuan baru tentang kesehatan kita. Yuk, kita mulai presentasi tentang stroke ini. Baik teman-teman, mari kita mulai dari definisi stroke. Nah, stroke itu apa sih? Nah, stroke itu merupakan suatu penyakit gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan pada saraf atau defisit neurologik akibat gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan stroke hemorrhagic itu? Nah, stroke hemorrhagic adalah kejadian di mana pembuluh darah itu pecah sehingga aliran darah menjadi tidak normal. Nah, pecahnya pembuluh darah ini menyebabkan darah menggenangi atau menutupi jaringan otak yang sangat-sangat sensitif. Biasanya, gejala yang diakibatkan oleh stroke hemorrhagic sendiri itu berlangsung selama 24 jam atau lebih ya teman-teman. Nah, pada kondisi ini dapat menyebabkan kematian tanpa penyebab lain selain faktor vaskular. Penting juga untuk teman-teman catat bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi memainkan peran yang sangat-sangat signifikan dalam terjadinya stroke hemorrhagic, baik pada pria maupun wanita. Baik, selanjutnya kita memasuki slide berikutnya, yaitu klasifikasi stroke hemorrhagic. Nah, kerusakan pada fungsi saraf stroke hemorrhagic ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perdarahan intrasebral. Perdarahan intrasebral ini masuk ke dalam parenkim otak akibat pecahnya arteri parentras yang merupakan cabang dari pembuluh darah superfisial dan berjalan tegak lurus menuju parenkim otak. Yang di bagian distalnya ini berupa anyaman kapiler. Lalu selanjutnya perdarahan subarachnoid. Nah, perdarahan subarachnoid ini di mana pendarahan ini terjadi pada arteri yang terletak di permukaan otak, di mana arterinya pecah, lalu darah mengalir ke rongga subarachnoid. Nah, apa sih subarachnoid ini? Nah, subarachnoid ini tuh adalah ruang antara permukaan otak dan tulang tengkorak ya teman-teman. Biasanya, lokasi perdarahan subarachnoid ini umumnya terjadi pada daerah ganglia basalis, pons, cerebellum, dan thalamus. Pada slide selanjutnya yaitu faktor penyebab. Nah, faktor penyebab di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada aneurisma otak. Aneurisma otak ini yaitu penonjolan abnormal dinding pembuluh darah di tempat-tempat yang lebih lemah dari biasanya. Lalu selanjutnya ada kondisi lain yang melibatkan pembuluh darah yang melemah di otak, seperti penyakit mamoya atau angiopati amiloid cerebral. Lalu ada obat pengencer darah. Nah, obat pengencer darah ini dapat menyebabkan perdarahan di otak atau malah semakin memperburuk dari pendarahan di otak ini. Lalu adanya cedera kepala, lalu stroke iskemik yang mengalami perdarahan sekunder, lalu ada tumor otak. Nah, tumor otak di sini itu termasuk tumor otak primer dan kanker metastatik. Lalu, siapa-siapa aja sih yang beresiko terkena penyakit stroke hemorrhagic ini? Yang pertama ada gangguan penggunaan alkohol. Tekanan darah tinggi, nah ini dapat berkontribusi pada kerusakan pembuluh darah yang membuat stroke iskemik lebih mungkin terjadi. Selanjutnya, kolesterol tinggi atau hiperlipidemia. Ada sakit kepala migrain, penggunaan obat reaksional atau penyalahgunaan obat resep, merokok dan penggunaan tembakau dalam bentuk lain termasuk vaping dan tembakau tanpa asap. Lalu yang terakhir ada diabetes tipe 2.
slide selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Apa aja sih tanda dan gejalanya? Yang pertama ada sakit kepala. Nah, biasanya orang-orang yang terkena stroke hemoragik ini akan mengalami sensitivitas pada cahaya, di mana cahaya terang itu dapat menyebabkan sakit seperti sakit kepala parah atau biasa disebut dengan fotofobia. Mereka juga mengalami pusing atau vertigo, mual dan muntah, kejang, bahkan sampai pingsan. Lalu selanjutnya ada hemiparesis. Hemiparesis itu apa sih? Hemiparesis ini merupakan gangguan pada otak, sumsum tulang belakang, atau saraf yang terhubung ke otot yang terkena. Lalu selanjutnya ada afasia. Afasia ini merupakan gangguan yang disebabkan oleh kerusakan pada area otak yang memproduksi dan memproses bahasa, sehingga orang-orang yang biasanya terkena afasia ini akan kesulitan dengan atau kehilangan kemampuan berbicara. Biasanya mereka berbicara cadel atau kacau atau disebut dengan disertria. Lalu yang terakhir ada kelumpuhan wajah. Nah, akibat dari peradangan dan pembekakan saraf yang mengontrol otot pada salah satu sisi wajah adalah kelumpuhan wajah. Untuk mengetahui ada atau tidaknya stroke hemoragik ini perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada CT scan. CT scan ini merupakan pemeriksaan yang paling cepat dan paling efektif untuk menentukan lokasi perdarahan otak yang terjadi. Lalu selanjutnya ada MRI scan. Nah, MRI scan ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai aliran darah ke otak. Selanjutnya ada angiografi otak. Angiografi otak ini dapat dilakukan sebagai pemeriksaan tambahan untuk mengetahui perkembangan perdarahan yang terjadi. Yang keempat ada pemeriksaan cairan cerebrospinal yang dilakukan dengan mengambil cairan dari area otak dan tulang belakang. Nah, ini dapat dilakukan jika hasil CT scan atau MRI belum cukup untuk menegakkan diagnosis. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Lalu yang terakhir ada EKG. Sekarang kita berbicara mengenai patogenesis stroke hemoragik. Pada patogenesis stroke hemoragik ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase inisial hemoragi, yaitu rupturnya arteri cerebral akibat hipertensi yang menyebabkan perubahan pada pembuluh darah. Lalu yang kedua adanya perubahan PD yang terjadi yaitu hipohilionosis, nekrosis fibrin, serta timbulnya aneurisma tipe Bouchard. Lalu yang ketiga adanya kenaikan tekanan darah dalam jumlah yang mencolok dan meningkatnya denyut jantung, dapat menginduksi pecahnya aneurisma sehingga dapat terjadi perdarahan. Lalu yang kedua ada fase hematoma expansion, yaitu terjadinya peningkatan TIK yang menyebabkan mengganggu integritas jaringan otak. Lalu yang kedua adanya timbul inflamasi sekunder yang menyebabkan edema cerebri. Lalu ada yang ketiga, pada fase yang ketiga yaitu fase perihematoma edema, yaitu TIK semakin meningkat sehingga menimbulkan kerusakan pada parenkim otak dan penurunan perfusi pada jaringan otak. Lalu yang kedua, menurunnya perfusi otak menyebabkan neuron-neuron otak rusak dan muncul defisit neurologis. Perlu teman-teman ketahui, jika jumlah perdarahan yang lebih dari 60 ml akan meningkatkan resiko kematian hingga 93%. Lalu, apa-apa saja sih nutrisi-nutrisi yang bagus untuk orang-orang penderita stroke hemoragik ini? Yang pertama ada buah-buahan dan sayur-sayuran hijau. Kenapa sih buah-buahan dan sayur-sayuran hijau? Penderita stroke disarankan untuk mengkonsumsi sayur dan buah karena beberapa alasan penting. Yang pertama, ada sayur dan buah kaya akan antioksidan seperti vitamin A, vitamin C, asam folat, dan beta-karoten yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Misalnya, tomat yang sering dianggap sebagai sayur sebenarnya adalah buah yang dianjurkan untuk penderita stroke karena kandungan likopennya.
Lalu yang kedua, mengkonsumsi banyak sayur dan buah dapat menurunkan tekanan darah yang menjadi salah satu penyebab stroke. Selain itu, kandungan yang terdapat dalam sayur dan buah dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol sehingga menurunkan resiko penyumbatan pembuluh darah karena lemak. Lalu yang ketiga, sayur dan buah juga tinggi serat yang bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pengendalian berat badan. Jadi, sayur dan buah sangat penting dalam pola makan sehat bagi penderita stroke. Terima kasih telah mengikuti presentasi saya, teman-teman. Saya harap informasi yang telah saya bagikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah pentingnya kesadaran akan gejala stroke dan upaya pencegahan yang dapat kita lakukan. Mari kita jaga kesehatan kita dengan gaya hidup sehat dan perhatikan terhadap tanda-tanda stroke. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!